Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kita diberikan panjang umur yang barokah, dimudahkan segala usaha kita, terkabulnya hajat-hajat kita dan mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, Kiai Rahmat melangkah perlahan di gang sempit yang gelap dan lembab. Cahaya bulan nyaris tak mampu menembus celah atap-atap tua. Hening menyelimuti, hanya terdengar suara langkah dan desah angin yang seakan mengikuti dari belakang. Jubahnya menyentuh tanah, menyapu debu yang menumpuk. Setiap rumah di kiri kanannya terkunci rapat, seolah menolak cahaya kebaikan masuk ke dalamnya. Tak ada ucapan salam, hanya niat bulat dalam dada. Langkahnya membawa misi yang tidak diketahui siapapun. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua dengan dinding mengelupas dan tirai compang-camping. Lampu temaram di dalam berkelap-kelip seperti bernapas. Di sudut ruang, duduk seorang perempuan dengan rambut kusut dan tatapan kosong, Sinta. Wajahnya lelah, tubuhnya seperti kehilangan semangat hidup. Kiai Rahmat berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa kata. Bukan dengan pandangan hina, tapi penuh belas kasih yang dalam. Tak lama kemudian, muncullah sosok Pak Joni Gremo, pemilik tempat sekaligus mucikari. Matanya menyipit curiga. "Kiai, ngapain malam-malam ke tempat begini?" katanya sinis. Ia mendekat dengan langkah malas, menyulut rokok dan mengepulkan asap ke udara. Suasana menjadi tegang. Kiai Rahmat tetap diam, tak terpancing provokasi. Matanya tak bergeser sedikit pun. "Aku datang untuk membeli Sinta," ucap Kiai Rahmat akhirnya, tenang namun tajam. Joni terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Sampean bercanda? Ini tempat jual tubuh, bukan tempat dakwah." Namun tak ada senyum di wajah Kiai. Tatapannya tetap dingin, menyiratkan kesungguhan yang membuat Joni mulai ragu pada tawanya sendiri. "Katakan saja harganya," kata Kiai tegas. Joni menyebut angka tinggi, mengira akan ditolak. Tapi tanpa ragu, Kiai menyerahkan gulungan uang dari balik jubahnya. Mata Joni membelalak. Lalu ia mendorong Sinta ke arah Kiai dengan kasar. "Ambil saja. Sekarang dia milikmu." Sinta gemetar, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Kiai meraih tangannya dengan lembut. "Mari, Sinta," ucapnya. Langit malam seperti membisu ketika Kiai Rahmat menyodorkan gulungan uang kepada Pak Joni. Tak ada keraguan sedikit pun dalam gerakannya, seolah nilai sebesar itu tak berarti jika dibandingkan dengan apa yang ingin ia lakukan. Pak Joni sempat terdiam, tak menyangka candaan gilanya ditanggapi sungguh-sungguh. Wajahnya campuran antara bingung dan serakah. Ia memeriksa uang itu dengan cepat, lalu mengangguk puas. "Baiklah, Kiai," gumamnya. Transaksi selesai. Dengan gerakan kasar, ia mendorong Sinta ke depan. Tubuh lemah itu hampir terjatuh, namun Kiai Rahmat segera menangkapnya, bukan seperti orang yang baru saja membeli sesuatu, melainkan seperti seseorang yang baru saja menyelamatkan jiwa. Sinta berdiri terpaku di samping Kiai Rahmat. Matanya nanar, langkahnya gemetar. Ia bahkan tak bisa bertanya, terlalu banyak hal yang tak ia mengerti. Mengapa lelaki itu, yang dikenal seluruh kampung sebagai pemimpin pesantren, sebagai panutan umat, datang ke tempat seperti ini hanya untuk membawanya pergi? Ia menunduk, seolah menunggu pukulan atau hinaan. Tapi Kiai Rahmat tak berkata sepatah pun. Ia hanya menggenggam tangan Sinta perlahan, memberi isyarat untuk ikut bersamanya. Tanpa suara, mereka berdua melangkah keluar, meninggalkan rumah yang telah menjadi kuburan bagi harga diri Sinta. Ketika mereka melintasi gang yang sama, beberapa pintu rumah mulai terbuka. Bisik-bisik menyebar seperti kabut tipis. Seorang anak kecil berlari ke dalam rumah, memanggil ibunya. Seorang lelaki tua mengintip dari balik jendela, lalu menggeleng pelan. Warga sekitar tahu siapa Sinta, dan mereka tentu mengenal siapa Kiai Rahmat. Namun melihat keduanya berjalan berdampingan di tengah malam, seperti menyaksikan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersentuhan. Ada yang mencibir, ada yang hanya mematung. Namun tak seorang pun berani menghadang. Langkah mereka terus berlanjut sampai akhirnya tiba di gerbang pesantren. Gerbang kayu yang megah itu berdiri tinggi, diterangi cahaya lampu minyak dari kejauhan. Sinta menatap bangunan itu dengan takjub dan takut sekaligus. Ia tak pernah membayangkan bisa mendekatinya, apalagi masuk ke dalam.
Di sana, seorang santri muda yang sedang menjaga gerbang memicingkan mata, menyadari siapa yang dibawa sang kiai. "Kiai, maaf," ucapnya terbata. "Kenapa membawa dia ke tempat suci ini? Bukankah dia wanita kotor?" Kiai Rahmat menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah santrinya, lalu berjalan perlahan mendekat. "Nak," ucapnya pelan namun penuh kekuatan, "kita semua lahir dari rahmat, dan tak seorang pun tahu akhir kisahnya. Jangan sekali-kali engkau memvonis jiwa yang mungkin lebih dicintai Tuhan dari dirimu sendiri." Sang santri menunduk, bibirnya gemetar, dan hatinya seperti tertampar oleh kebenaran. Sinta hanya berdiri di belakang, masih bisu oleh perasaan yang berkecamuk. Tapi satu hal mulai terasa dalam dadanya, seperti ada pintu yang terbuka, perlahan-lahan, dari dalam jiwanya sendiri. Sinta akhirnya melangkah masuk ke lingkungan pesantren, ditemani bisikan angin dan degup jantungnya sendiri. Setiap dinding, setiap cahaya lampu temaram yang menyala di dalam asrama, terasa asing namun hangat. Ia merasa seperti orang asing yang menapaki tanah suci. Beberapa santri menatap dari balik jendela, berbisik pelan, sebagian mengerutkan dahi. Tapi Kiai Rahmat berjalan tenang, seolah ingin menegaskan, tempat ini bukan hanya untuk yang suci, tapi juga bagi mereka yang ingin disucikan. Hari berganti sore. Udara pesantren terasa sejuk. Kiai Rahmat memanggil Sinta ke sebuah kamar kecil di sudut pondok. Detak jantungnya makin cepat saat kaki-kakinya melangkah menuju ruangan itu. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada ketakutan dan harapan yang bertarung di dadanya. Saat pintu dibuka, tak ada apa-apa di sana kecuali sebuah sajadah yang terbentang rapi menghadap kiblat, dan aroma minyak wangi yang lembut menguar dari pojok ruangan. "Duduklah," ucap Kiai Rahmat sambil menunjuk sajadah. Sinta ragu, tapi akhirnya menurut. Tangisnya pecah, tak bisa dibendung. Ia merasa kotor, hina, dan tak layak. Tapi Kiai tak berkata banyak. Ia hanya duduk di sampingnya, berzikir dalam hati. Lalu dengan suara lembut, ia membimbing Sinta melafalkan istighfar. Tangisan itu berubah menjadi isakan harapan, dan malam itu, ia menangis sejadi-jadinya untuk pertama kali, dalam keadaan sadar waktu berjalan pelan setelah malam itu. Sinta mulai belajar huruf hijaiyah, menghafal doa-doa, dan membersihkan halaman pesantren. Ia tak lagi dipandang sebagai perempuan kotor, tapi sebagai seorang yang tengah bertumbuh. Hari-hari dilaluinya dengan air mata dan tawa kecil. Ia mulai tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena tahu Tuhan belum menyerah padanya. Para santri pun perlahan menerima kehadirannya. Mereka mulai menyapa, membantu, bahkan belajar bersama. Suara tadarusnya yang lirih saat malam, kini menjadi sumber ketenangan bagi mereka yang mendengar. Sinta, yang dulu dikenal sebagai perempuan jalanan, kini mulai dikenal sebagai santriwati yang tekun. Dan tanpa mereka sadari, satu demi satu, tembok penilaian pun runtuh. Sinta mulai rajin mengikuti kajian setiap malam Jumat. Ia duduk di barisan paling belakang, menyimak setiap nasihat dengan mata berkaca. Ada kerinduan dalam dirinya, kerinduan pada kebenaran yang dulu ia abaikan. Setiap kali Kiai Rahmat berbicara tentang taubat dan kasih sayang Allah, hatinya terasa diremas, lalu dipeluk. Ia tahu, ia tak bisa menghapus masa lalunya, tapi kini ia punya masa depan yang berbeda. Beberapa bulan berlalu. Sinta sudah fasih membaca Al-Quran. Ia mulai diminta mengajari santri kecil mengaji. Tangan yang dulu digunakan untuk menggoda dunia, kini digunakan untuk membimbing ke jalannya. Dan ketika ia tersenyum kepada anak-anak itu, mereka pun membalasnya tanpa prasangka, karena ketulusan lebih mudah dikenali daripada masa lalu. Suatu hari, Kiai Rahmat memanggilnya. Bukan untuk menasehati, tapi untuk memberi amanah. "Sinta," ucapnya lembut, "kau kini siap berbicara. Ceritakan perjalananmu, agar tak ada jiwa yang merasa terlalu hina untuk kembali kepada Allah." Sinta menunduk, menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa dihargai dan dipercaya. Maka berdirilah Sinta di depan para santri, wajahnya tenang. Ia menceritakan luka, gelap, dan kejatuhannya. Tapi ia juga menceritakan tentang cahaya yang ia temukan. Cahaya itu datang lewat seorang kiai yang tak menghukumnya, tapi menyelamatkannya. Dan tak satupun mata yang kering malam itu. Hari terus berjalan. Nama Sinta perlahan dikenal sebagai penceramah wanita yang menyentuh hati. Ia tak pernah menyombongkan masa lalu, tapi juga tak menyembunyikannya. Ia menjadikannya jembatan, agar orang tahu, bahwa sehitam apapun jalan yang pernah dilewati,
Allah selalu punya pintu pulang. Dan pintu itu dibukakan oleh seorang kiai yang hanya ingin membeli satu jiwa untuk diserahkan kembali kepadanya. Mari kita doakan Kiai Rahmat agar diberi kesehatan panjang umur yang barokah. Tuliskan amin di kolom komentar. Terima kasih.